Pemuda tampan yang hidup di kota. Bab 08. Pelanggan langka. Clara berusaha keras menutupi fakta bahwa dirinya anak seorang presiden. Dia merahasiakan fakta itu di sekolah. Hanya orang-orang tertentu saja yang tahu. Bahkan dari Benson sekalipun. Namun sekarang, karena rasa cinta Clara pada Benson yang semakin dalam, dirinya jadi terpikir ingin mengatakan jati dirinya pada cowok tersebut. Benson tersenyum saat mendapat pesan balasan dari Clara. Dia jadi tidak sabar menunggu malam besok. Waktu sudah menunjukkan jam 7:30. Benson sudah siap untuk pergi menemui pelanggan istimewanya. Sesampainya di hotel, Benson langsung pergi ke kamar suite. Di sana dia menemukan kalau pelanggannya belum datang. Sambil merokok, Benson menunggu di balkon. Tak lama kemudian, terdengar suara pintu terbuka. Benson lantas segera masuk ke kamar. Di sana dia bertemu dengan seorang perempuan berambut pendek setengkuk. Kulitnya putih, bermata coklat, tinggi, dan mengenakan jaket kulit. Sosoknya tampak berharisma sekali. Dari gayanya, dia memang seperti seorang anggota mafia. "Ah, jadi kau Benson?" tukas perempuan itu. Ia tampak membawa sebuah koper yang dia tinggalkan di depan pintu. "Iya. Sepertinya kau mengenalku." "Bagaimana bisa?" tanggap Benson. "Namaku Angela." "Mengenai bagaimana aku mengenalku, itu karena aku sedang dalam pencarian untuk mencari lelaki yang bisa membuat kenyamanan bagiku. Jadi aku mencari banyak informasi mengenai berondong dan gigolo terbaik. Kebetulan namamu masuk dalam daftarku," ungkap Angela. Benson terdiam sejenak. Dia berpikir, memang seburuk apa kegiatan berolahraga Angela sampai-sampai dia melakukan pencarian begitu. Di sisi lain dia juga kecewa, karena ternyata alasan Angela mengetahui dirinya bukan karena mengetahui masa lalu Benson. "Jadi berapa banyak sudah gigolo yang kau temui?" tanya Benson. "Entahlah. Aku tak menghitungnya. Tapi semuanya payah," sahut Angela. Benson tiba-tiba dirundung perasaan cemas. Dia berpikir Angela mungkin saja psikopat yang gemar menghabisi teman berolahraganya. Benson tahu kalau di dunia ini ada banyak orang yang memiliki fetis aneh. Terutama penjahat seperti Angela. "Payah. Memangnya apa yang kau lakukan pada mereka?" tanya Benson. Angela menarik sudut bibirnya. "Nanti sebentar lagi kau akan tahu. Habiskan dulu rokokmu," jawabnya. Lalu berdiri dan segera melepas seluruh pakaian. Terlihat ada tato di beberapa titik tubuh Angela. Di bagian pinggangnya terdapat tato kupu-kupu berukuran sedang. Sementara di bagian pundaknya ada tato mawar besar. "Biar ku beritahu ada 2 tugas yang harus kau lakukan. Pertama, kau harus bisa membangkitkan semangat olahragaku. Kedua, buat aku merasakan titik ambang yang menyenangkan. Jujur saja, sampai sekarang tidak ada lelaki yang bisa melakukan itu selain mantanku. Dan aku benci mantanku," tegas Angela. Dia mengambil kopernya lalu Angela buka koper itu. Benson segera mematikan rokok. Dia memperhatikan isi koper karena penasaran. Benson kaget sekali saat melihat ada beberapa macam barang berbahaya. Barang itu seperti cambuk, borgol, bahkan sebilah pisau juga ada di sini. "Apa wanita ini menyukai gaya hardcore?" batin Benson. Rasanya dia ingin menyerah saja. Namun dia tak bisa melakukan itu. Terlebih Angela bukanlah orang biasa. "Tenanglah. Semua alat itu hanya alternatif saja. Terutama kalau kau benar-benar tidak bisa membuatku bersemangat," ujar Angela. "Oh iya, kalau kau bisa membuatku bersemangat dan merasakan titik puncak, maka aku akan memberimu emas batangan," tambahnya. Pupil mata Benson membesar.
Jika berkaitan dengan uang, dia selalu bersemangat. Dia buru-buru mengawaskan semuanya. Apalagi Angela sudah tampak telentang di area. Perlahan Benson memposisikan diri ke atas. Beritahu aku, kenapa hanya mantanmu yang bisa membuatmu bersemangat? Tanyanya. Entahlah. Aku. Angela kesulitan menjawab. Kau pasti belum bisa melupakannya kan? Kau melakukan ini karena ingin melupakannya kan? Tukas Benson. Ya, bagaimana kau tahu? Angela justru berbalik tanya. Benson tersenyum. Aku memang lebih muda darimu, tapi pengalamanku sudah cukup banyak. Mengenai kasusmu, kau punya dua pilihan agar bisa merasakan aktivitas seperti ini. Pertama, memejamkan mata dan membayangkan kalau kau sedang menyatu dengan mantanmu. Kedua, lupakan mantanmu dan fokus pada dirimu, jelasnya panjang lebar. Angela terkekeh geli. Aku sudah sering mendengar gigolo yang sok berpengalaman sepertimu. Kau tidak usah banyak bacot, buktikan saja semuanya dulu. Ayo, tunjukkan semua keahlianmu, ujarnya. Benson terperangah. Meskipun begitu, dia tahu trik bagaimana menghadapi wanita angkuh seperti Angela. Benson beranjak dari sana. Ia segera mengenakan celananya kembali. Dahi Angela berkerut. Dia tentu heran kenapa Benson tiba-tiba mengenakan celana. Ada apa? Kenapa kau memakai celanamu lagi? Timpalnya. Boleh aku berkata jujur? Kata Benson. Ya. Angela menatap heran. Dia dalam posisi setengah duduk di tempat. Masih dengan penampilannya yang tanpa pembungkus. Jujur saja, sejak awal aku sama sekali tak bersemangat melihatmu. Moodku semakin hilang saat kau meremehkanku, jelas Benson. Maksudmu kau tak tertarik denganku? Angela memastikan. Bisa dibilang begitu. Jadi anggap saja aku gagal seperti gigolo-gigolomu yang lain, balas Benson. Dia kini mengambil baju dan celana untuk dipakai kembali. Angela yang melihat, dibuat geram. Penolakan Benson membuatnya merasa terhina sekali. Dengan cepat dia hentikan lelaki itu berpakaian, lalu dirinya dorong Benson hingga telentang. Tidak bersemangat kau bilang. Lihat saja, akan kubuat kau bersemangat habis-habisan. Geram Angela. Ia lucuti penghalang yang dipakai pemuda tersebut sampai dibuat kembali terekspos. Lalu Angela mencicipi alat tempur Benson. Tubuh Benson seketika kepanasan. Ulah Angela tentu sukses membuatnya mulai keliru. Akan tetapi lelaki itu sengaja memasang wajah datarnya karena ingin memancing kemarahan Angela. Itu sama sekali tak berdampak. Sekarang aku tahu kenapa para gigolo yang pernah bersamamu itu payah. Ternyata itu bukan mereka yang payah, tapi kau, tukas Benson. Angela dibuat semakin panas. Kelihatannya dia semakin menguasai alat tempur Benson tanpa ampun. Emif. Angela mulai melenguh nikmat. Dia menikmati kegilaan yang diperbuatnya. Sementara Benson, dia tersenyum bahagia melihat bagaimana reaksi Angela sekarang. Perempuan itu bersemangat sekali sampai-sampai menyenggolkan barang tembemnya ke betis Benson. Sehingga pemuda tersebut bisa merasakan ada sesuatu yang sangat hangat di betisnya. Benson menarik rambut Angela. Menghentikan pergumulan yang dilakukannya itu. Selanjutnya, Benson dorong Angela telentang ke area. Segera Benson kecup bibir Angela. Karena sudah bersemangat sekali, Angela membalas kecupan Benson dengan intens. Tak lama, penyatuan langsung dieksekusi Benson. Saat itulah Angela tak berhenti menciptakan suara merdu. Tubuhnya yang mulai dialiri keringat itu bergetar hebat. Lebih cepat, sialan. Ah! Sial. Enak sekali, ah! Racau Angela. Dia meremas rambut cepak Benson. Membiarkan wajah pemuda itu berada di dadanya.
Setelah beberapa menit berlalu, Angela mencapai pelepasan. Perempuan tersebut mengerang panjang, pinggulnya bahkan terangkat ke atas. Mulut Angela menganga lebar sekali. Namun Benson tak berhenti. Ia terus menggempur Angela dengan dorongan yang cepat. Alhasil Angela memanas lagi dan merasakan pelepasan lagi. Beberapa detik kemudian, barulah Benson yang merasakan pelepasan. Sekarang Benson telentang ke sebelah Angela. Keduanya sedang sama-sama mengatur nafas. Apa hinaanmu di awal tadi itu disengaja? Celetuk Angela. Ya, dan itu berhasilkan membuatmu memanas. Tanggap Benson. Ia tergelak senang. Perlahan Benson beringsut ke tepi kasur. Dengan sigap Angela raih tangan Benson. Ia menghentikan pergerakan lelaki itu. Tunggu, apa kau bersedia melakukannya lagi? Ucapnya. Benson perlahan melepas pegangan Angela. Aku rasa sudah cukup. Aku harus menyimpan tenagaku untuk besok, tolaknya. Clara adalah yang utama baginya. Benson kembali mencoba berpakaian. Namun tiba-tiba sebuah pisau diarahkan ke lehernya. Aku akan menggorok lehermu kalau kau menolak. Ancam Angela. Kenapa tiba-tiba pakai pisau begini? Kau tidak telentang. Potong Angela tegas. Benson yang takut, terpaksa menuruti keinginan Angela. Dia lantas kembali telentang ke area. Mulai sekarang, aku ingin kau menemaniku kapanpun aku mau. Masalah uang, kau tidak perlu cemas. Tapi kalau kau menolak, maka pertumpahan darah akan terjadi. Ujar Angela. Baiklah. Tapi bisakah kau singkirkan pisau tajam ini dari leherku? Tanggap Benson. Angela tersenyum miring. Buka, cepat. Perintahnya. Benson kembali menurut. Dia lepaskan lagi. Angela beraksi. Ia mulai beraktivitas dengan Benson. Meskipun begitu, pisau masih diarahkannya ke leher pemuda itu. Wanita ini benar-benar gila. Aku harus lakukan sesuatu, batin Benson dalam hati. Dia segera memegangi tangan Angela. Berusaha melepas pisau dari tangan perempuan itu. Akan tetapi Angela sigap melakukan pertahanan dengan baik. Posisi Benson otomatis semakin terancam. Jangan coba-coba melawanku. Kau tidak tahu seberapa banyak bela diri yang aku kuasai, tukas Angela. Sekarang sebaiknya kita lakukan ronde berikutnya. Bangunkan alat tempurmu itu. Lanjutnya. Bagaimana dia bisa bangun? Pisau ini membuatku takut, sahut Benson. Angela memutar bola mata jengah. Dia akhirnya menjauhkan pisau dari leher Benson. Membiarkan lelaki itu bertraveling. Persiapan untuk ronde berikutnya dimulai. Namun yang membuat Benson risih, Angela terus memegang pisau di tangannya. Alhasil Benson tak punya pilihan selain menurut. Sebaiknya aku cepat-cepat menyelesaikan semua ini, batin Benson. Dia masih dalam posisi telentang. Membiarkan Angela memimpin. Perlahan Angela kembali mengarahkan pisau ke leher Benson. Sambil melakukannya, dia memperlancar aktivitasnya. Sementara Benson mengerang nyaman sambil merasakan cemas. Siapa yang tidak cemas saat sebilah pisau ditenggerkan ke leher? Setelah merasa saling tercapai, Angela mengakhiri semuanya. Dia yang sejak tadi hanya mendongak ke atas karena nyaman, tak sadar kalau pisaunya membuat leher Benson terluka. Benson sendiri tampak sibuk mengontrol nafas. Sepertinya dia masih tak sadar dengan luka di lehernya. Maafkan aku, Ben. Aku tak bermaksud membuatmu terluka begini, ungkap Angela sembari berpindah posisi ke sebelah Benson. Apa? Terluka? Mata Benson membulat. Dia langsung memastikan dengan menyentuh lehernya. Benar saja, ada darah di sana. Sial. Apa kau membunuhku?
Timpal Benson yang ketakutan. Dia sentuh seluruh lingkar lehernya dengan baik. Takutnya, lehernya itu sudah putus dari kepala. Ya ampun. Kau lebay sekali. Itu hanya luka kecil, ujar Angela santai. Benson tak menjawab apapun. Dia mengambil celana, lalu berlari cepat masuk ke kamar mandi. Menyaksikan Benson lari terbirit-birit, Angela tertawa terbahak-bahak. Di kamar mandi, Benson langsung bercermin. Dia segera membersihkan luka di lehernya. Dasar wanita gila. Aku nggak bakalan lagi tidur sama dia. Nyesel tadi aku sudah bikin dia bersemangat. Malah ketiban sial. Gerutu Benson yang terus memoles lehernya dengan air. Setelah membersihkan diri sejenak, Benson keluar dari kamar mandi. Aku akan pulang. Ucapan Benson terpotong. Sebab dia melihat Angela sudah tak ada. Koper perempuan itu juga telah hilang. Ponsel Benson tiba-tiba berdering. Dia bergegas mengangkat panggilan telepon dari nomor tak dikenal. Ini aku, Angela. Simpan nomorku. Emas batanganmu ada di meja, kata Angela. Benson langsung memeriksa ke meja. Benar saja, ada satu emas batangan di sana. Oh iya, mulai sekarang. Aku akan mendatangimu kapan saja. Dan kalau aku datang, kau harus siap, tegas Angela. Tapi, Benson tak sempat bicara karena panggilan telepon dimatikan begitu saja. Benson berdecak kesal saat mendapat telepon dari Angela. Dia segera beranjak dari kamar hotel. Sebelum pergi, dirinya tak lupa membawa emas batangan yang ada di meja. Ketika pagi telah tiba, Benson pergi ke sekolah seperti biasa. Ia menghela nafasnya saat sudah duduk di bangku. Namun belum lama duduk, bel tiba-tiba berbunyi. Guru menyuruh semua murid berkumpul di lapangan. Ayo, Ben. Ini kayaknya pemilihan kandidat ketua OSIS. Seru Alia. Apa? Bukannya kemarin udah ya? Tanggap Benson. Kau lupa ya? Kemarin itu kan ditunda, sahut Alia. Benson kembali mendengus. Dengan terpaksa, dia menyeret kakinya menuju lapangan. Kini semua orang sudah berkumpul di lapangan. Termasuk Benson. Seluruh murid berbaris sesuai kelas. Kau kayaknya bakalan terpilih deh, bisik Dino. Dia berdiri di sebelah Benson. Enggak. Pokoknya aku nggak mau. Tegas Benson. Sungguh, dia sebenarnya tak memiliki minat menjadi terlalu menonjol di sekolah. Benson melakukan itu karena harus berjaga-jaga, terutama jika pekerjaan kotornya ketahuan. Terus kalau misalnya benar-benar terpilih, gimana? Tukas Dino. Benson mendelik. Jangan didoain lah. Geramnya. Tak lama, Pak Anwar selaku penyelenggara OSIS, mulai berbicara di mikrofon. La menanyakan nama-nama kandidat OSIS kepada seluruh murid. 2 nama kandidat OSIS telah terpilih. Kedua orang itu adalah Catherine dan Dito. Mereka sudah maju ke depan dan berdiri. Sekarang kita akan memilih nama kandidat terakhir. Siapa menurut kalian yang cocok? Tanya Pak Anwar. Mengajarkan budaya demokrasi pada para muridnya. Benson. Pekik Alia lantang. Mendengar itu, mata Benson membulat. Dia langsung mencengkeram pundak Alia. Ai, apa-apaan kau? Timpal Benson. Kenapa? Kau kan emang cocok jadi ketos, Ben. Pasti nanti makin bersinar, jelas Alia. Kau, Benson. 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 Benson langsung terdiam tatkala semua orang menyerukan namanya. Alia dan teman sekelasnya yang lain bahkan ikut mendukung. Suasana itu membuat Benson kebingungan. Dia terpikir ingin kabur saja. Alhasil perlahan dirinya melangkah mundur. Kalau begitu,
Sudah dipastikan kandidat ketiga adalah Benson. Ayo maju ke depan, Ben. Perintah Pak Anwar. Benson hampir melarikan diri, tetapi gagal karena Dino menghentikannya dan malah memaksa maju ke depan. Karena merasa ditekan banyaknya orang, Benson tak punya pilihan selain maju ke depan. Ia berjalan dengan perasaan gelisah. Pak Anwar menyuruh Benson berdiri ke sebelah Catherine. Nah, inilah kandidat calon ketos kita. Jadi selama seminggu ini, mereka akan bersaing dengan visi misi masing-masing. Nanti hari Senin, satu persatu dari mereka akan memberitahukan visi misi tersebut, ujar Pak Anwar. Cek. Sial. Sial. Rutuk Benson pelan. Dia benar-benar malas sekali menjadi ketua OSIS. Catherine yang berdiri di sebelah Benson otomatis melirik. Dia bisa mendengar rutukan Benson. Kenapa? Nggak mau jadi ketos ya? Tanya Catherine. Dari mana kau tahu? Balas Benson. Ia menatap Catherine. Dirinya sangat mengenal gadis itu. Salah satu gadis tercantik dan pintar di sekolah. Namun, hanya satu kekurangan Catherine, yaitu miskin. Benson sendiri cukup mengagumi Catherine. Bukan saja karena kepintaran dan kecantikannya, tetapi karena bodinya. Di usia yang muda, Catherine sudah memiliki payudara besar dan bokong semok. Jujur saja, di kalangan murid lelaki, Catherine disukai karena itu. Tadi kau berkata sial 2 kali. Tapi bagus deh kalau kau nggak berminat. Orang sepertimu memang tak pantas jadi ketos, ucap Catherine ketus. Apa maksudmu? Kenapa kau berkata begitu? Benson menuntut jawaban. Dia tentu heran, terlebih dirinya baru kali ini mengobrol dengan Catherine. Namun gadis itu bersikap seolah sudah mengenalnya. Apa kau kenal Canda? Aku sahabatnya, dan aku tahu semua tentangmu. Ungkap Catherine. Senyuman miring terukir di wajahnya. Bersambung.